Ini bahas chapter 5. Kelanjutan dari yang kemarin sebenarnya. Nah, ini harusnya nggak banyak yang akan kita bahas hari ini ya. Ini kan juga minggu lalu udah sempat kita singgung nih terkait dengan soal transaksi perusahaan yang melibatkan inventory persediaan. Nah, kemarin kita udah bahas kertas kerja untuk ya, nanti deh. Jadi untuk yang sekarang kita fokus di ini sebenarnya profit di ending inventory, kemudian realized inventory profit di persediaan awal. Nah, untuk laba yang belum terrealisasi, ini kemarin juga udah kita bahas sebenarnya. Jadi ini jurnalnya kenapa di jurnal seperti ini? Karena pada dasarnya masih tersimpan ya, gitu ya. Jadi kalau ini contoh penjualan yang downstream ya. Ini contoh penjualan downstream. Jadi misalnya ada masih tersisa akhir belum terjual, berarti kan di perusahaan dia kan inventory terlalu tinggi kan. Kalau misalnya di situ dijualnya adalah ada laba untuk induk, sehingga di akhir periode untuk konsolidasi dia harus dieliminasi lah. Inilah kenapa inventory-nya akhirnya di kredit. Ini adalah inventory-nya si anak, kemudian ini adalah cost of sales kan. Cost of sales-nya si induk sebenarnya. Karena dia waktu menjual kan dia akan mencatat COGS pada inventory waktu itu. Nah, kebalik ya. Oh iya, benar. Pada sales, COGS pada inventory, betul. Nah, ini yang nantinya akan ditambahkan. Nah, ya, 9% kayaknya ke nge-freeze ya. Teman-teman masih bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini contoh ya, contoh yang udah di streaming di video tadi, bahwa sebenarnya DP memiliki 90% kepentingan S, kemudian nilai buku, contohnya ini nilai buku, tidak ada amortisasi, kemudian ketika si S melaporkan income sebesar 10.000, gitu kan. Nah, ketika si S melaporkan income, ketika kita menggunakan equity method, berarti kan kita harus menyesuaikan investment in S-nya kita kan, kalau metode ekuitas. Nah, investment in S pada income from Sun waktu itu sebenarnya. Jadi investment in S pada investment pada income from. Nah, nanti akan sebesar ini nih sebenarnya. 6.500 karena sudah dikurangi dengan 2.500 unrealized profit-nya. Ini kemudian yang masih tersisa di akhir tahun berjalan itu nilainya 15.000, labanya 46.250, sehingga 40%-nya, ini adalah yang terjual ya, yang dijual dari P ke S. Nah, yang tersisa 40%-nya. Sehingga 40% dari labanya ini, 40% dari labanya ini harus dieliminasi nanti. Ini penyesuaian income yang akan di ini. Control interest rate-nya, nah kita bikin analisis yang kemarin sebenarnya. Nah, ini yang tadi ya, investment in S pada income from S 6.500 besar ini. Kemudian untuk mengeliminasi transaksi penjualan, berarti sales pada COGS-nya sebesar 15.000 nilainya tadi. Kemudian ini eliminasi unrealized profit in ending inventory, gitu ya. Yang 2.500 COGS pada inventory. Nah, berikutnya
Ini tinggal dimasukin ke dalam kertas kerja, langsung kalau misalnya upstream kemarin sudah kita bahas kan, berarti atas porsi laba di ending inventory, di beginning inventory itu nanti akan ada jatahnya non-controlling interest. Bedanya sih cuma itu. Kan? Unrealized profit in ending inventory 40% kali 6.250 sama. Nah, income from sun-nya nanti akan disesuaikan nih. Net income-nya bukan cuma 10.000 aja, tapi dikurangi dengan unrealized profit in ending inventory. Karena ini adalah penjualan upstream kan, anak ke induk. Jadi ini seluruhnya adalah punya anak. Sehingga net income-nya nanti akan disesuaikan nih. Nah, begitu disesuaikan, income from S-nya juga 90% dari net income setelah penyesuaian cuma 6.750. Juga non-controlling interest-nya juga akan berubah. Nah, di sini kan sudah ada porsi non-controlling interest yang ikut merasakan ending inventory-nya, unrealized ending inventory-nya. Kemudian mempengaruhi dua hal, controlling maupun non-controlling. Ending inventory ya, untuk ending inventory, efeknya di situ nanti. Nah, kalau beginning inventory, jadi kemarin kalau misalnya di persediaan awal masih ada saldo yang belum realisasi, yang belum terjual waktu itu, kemudian di periode berjalan terjual sehingga kita harus mengakui laba gitu kan. Nah, ini belum terrealisasi tahun akan menjadi laba dalam diakui pada tahun berikutnya. Nah, kalau ingat kemarin eliminasi transaksi inventory ini ada 3 kemungkinan kan. Yang pasti yang pertama adalah eliminasi penjualan gitu kan. Eliminasi penjualan berarti sales pada COGS. Kemudian eliminasi unrealized profit in ending inventory berarti COGS pada inventory. Nah, kemudian satu lagi nih, mengakui laba atas beginning inventory. Nah, jurnalnya akan seperti ini. Dampak dari laba persediaan akhir, ini persediaan akhir dan persediaan awal tergantung pada arah penjualan downstream atau upstream. Nah, kalau downstream intinya seluruhnya ke entitas induk, kalau upstream nanti akan dibagi ke entitas induk dan NCI. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Bingung nih. Nah, contoh langsung aja. Ini P memperoleh 70% S 1 Januari sebesar 420. Ini contoh yang agak komprehensif ya sebenarnya. 420, kemudian sahamnya waktu itu nilai bukunya 200 dan 200, 400 berarti ya. Persediaan understated 50, persediaan yang understated sebesar 50, dan bangunan masa manfaat understated 100. Jadi ada selisih antara fair value dan book value, kemudian sisa eksesnya nanti akan diakui sebagai goodwill. Ini adalah data income dan dividen masing-masing di tahun 2016 dan 2017. Nah, seperti biasa, jualan upstream ya. Pada tahun 2016, S menjual barang dagangan seharga 700 nih kepada VB dengan harga markup 20%, bla 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 segala macam ya. 2017 menjual barang dagangan 900. Bentar, saya ini dulu. Nah, ini adalah, jadi tadi kita beli 70%, punya 70%, nilainya 420. Seperti biasa kita 100% kan, oh berarti 100%-nya 100. Sementara nilai bukunya tadi adalah 400, 200 modal saham, 200 laba ditahan. Sehingga ada ekses 200 gitu kan. Nah, ekses 200 seperti biasa, ingat ada
ada kemungkinan yang terjadi antara lain selisih antara book value dengan fair value, selisih antara fair value dengan harga perolehan. Nah, dalam kasus ini ada semuanya nih. Nah, selisih antara fair value dan book value antara lain pada inventory dan building. Maka dialokasikan eksesnya ke sini dulu nih. Nah, sisanya berarti dicatat dalam hal ini menjadi goodwill. Nah, ini adalah alokasinya, nanti akan diamortisasi sesuai dengan periodenya. Untuk perolehan, nah kemudian ini seperti biasa ini yang perlu kita biasakan nih. Jadi bikin analisis untuk untuk jurnal eliminasi investment in S dan jurnal memunculkan non-controlling interest-nya. Yang jurnal nomor 3 dan jurnal nomor 4 nih di sini kalau kita ngikutin istilah di slide ini. Nah, tahun 2016 net income-nya adalah 705, kemudian ada amortisasi ya, amortisasi yang atas ekses tadi, kemudian sehingga adjusted income-nya 650. Nah, ini baru kita share nih. Oh, berarti 70%-nya ke kita, 30%-nya ke NCI. Nah, kemudian ada tahun 2016 ada ending inventory, unrealized ending inventory gitu ya. Nah, dialokasikan juga karena upstream. Kemudian dividen, subsidiary dividen kita alokasikan juga. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam jurnal nomor 3, ini akan masuk ke jurnal nomor 4 untuk yang memunculkan apa tuh namanya? Ini eliminasi investment in S dan ekuitasnya. Nanti kita lihat. Ini memunculkan non-controlling interest-nya. Income from S. Ya, ini adalah jurnal transaksi biasa ya, ketika di induknya. Ketika mencatat perolehan, investment in S pada cash, kemudian untuk mencatat dividen yang diterima, mengurangi nilai investment karena equity method, kemudian mencatat income entitas anak, menambah investment, mengakui income from. Nah, ini jurnal induk, kemudian ketika melakukan konsolidasi, berarti ada 7 jurnal kemarin kan, yang pertama nggak ada, nah ini jurnal kedua eliminasi laba rugi antar perusahaan tadi, eliminasi penjualannya, kemudian eliminasi unrealized ending profit inventory-nya. Nah, kemudian dari yang analisis sebelumnya tadi, yang jurnal nomor 3 dan jurnal nomor 4, nah ini nih maksudnya. Eliminasi income dan investment in S-nya, sesuai dengan perhitungan yang tadi. Kemudian yang jurnal 4 memunculkan non-controlling interest-nya, itu juga berdasarkan yang tadi. Nah, jurnal nomor 5, eliminasi ekuitas dan akun investment-nya. Nah, di sini baru dieliminasi nilai investment in S-nya, dieliminasi terhadap ekuitas anaknya. Ini berarti investment in S-nya, ini kan investment in S yang awal berarti kan. Kenapa yang di awal? Karena ingat di sini sudah disesuaikan, udah dikurangi lagi nih. Kurangi lagi, tadi kan awalnya 420, dikurangi dengan 196, ditambah dengan 427. Nah, sehingga investment in-nya udah pasti berubah. Tapi ingat yang dipakai untuk eliminasi itu adalah saldo awalnya. Kenapa bisa menjadi saldo awal? Karena jurnal yang ini itu sudah dieliminasi kembali melalui jurnal nomor 3. Gitu. Kemudian amortisasi seperti biasa, spread, eliminasi, selesai. Nah, ini yang 2017-nya. Begitu 2017, maka perbedaannya tadi adalah ada ini nih, ada beginning inventory-nya. Seperti biasa, disesuaikan dulu income-nya, kemudian dialokasikan, kemudian ending inventory yang masih tersisa, laba yang ditangguhkan 20, dialokasikan juga. Nah, ada realisasi beginning inventory yang terrealisasi profitnya 40 yang tadi dialokasikan juga, dividen juga dialokasikan. Nah, ini jurnal nomor 3 dan jurnal nomor 4-nya. Nah, begitu masuk. Ini jurnal PB-nya, jurnal induknya doang ya, untuk mencatat dividen dan mencatat income.
kertas kerja konsolidasinya, tulis ini nih. Ini eliminasi laba rugi, eliminasi penjualannya, kemudian eliminasi unrealized profit ending inventory-nya. Nah, ini mencatat realisasi profit atas beginning inventory-nya. Jadi sebesar 40 tadi, jadi sehingga cost of sales-nya dikurangi 40, yang apa tuh namanya 70% ke S, menambah investment in S-nya, kemudian yang 30%-nya ke si non-controlling interest. Nah, bedanya kemarin, ini kalau upstream gitu kan. Nah, kalau downstream berarti kan nggak muncul ini kan. Semuanya akan masuk ke investment in S. Nah, bedanya cuma di situ doang ketika downstream dan upstream. Sama nanti di perhitungan jurnal nomor 3 dan jurnal nomor 4-nya. Nah, jurnal nomor 3 tadi kan sudah disesuaikan dengan porsinya non-controlling interest charge juga. Yang jurnal nomor 4. Nah, udah 5 lagi, jurnal nomor 5 kayak tadi juga. Kemudian amortisasi, selesai. Gitu aja materi kita hari ini. Teman-teman, didiskusikan. Yuk, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Saya sambil ngisi absensi dulu. Febri ada? Kayaknya kalau mau bahas soal kita langsung aja ya. Soalnya nanti siang saya ternyata ada agenda lain. Feb. Oke, Pak. Jadi kalau teman-teman udah ada apa tuh soal-soal yang mau kita bahas abis ini sekalian nggak apa-apa. Paling nanti kasih waktu saya 5 menit untuk ngisi absensi dulu.